Ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sentilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR siap undang Mahfud MD untuk dengar pandangannya. Diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya. Sisa masih di Anyus Pagi, pemirsa. Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya siang kemarin datang ke Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Pemirsa, rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan nindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sementara itu, polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi, di mana selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, beredar info ex-Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh, pemirsa. Namun isu dibantah Kejagung dan berdalih Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh?
sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi tanggapi usulan kasus yang jerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Febri Ardiansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Ardiansyah masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke Kejaksaan. KPK meyakini penyidik Kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya, terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3 atau Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19 2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan ya, tapi tentu ada mekanismenya ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa abaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yusril juga yakin Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat. Dari Kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah
hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Tidak. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang.